kasih-Nya. Hati kami damai hanya apabila di dalam kasih-Mu Tuhan. Karena kami tahu pada dunia ini membawa kami kepada dua kebinasaan. Tapi kasih-Mu lah yang telah menarik kami Tuhan. Dan kami telah menjadi dengan kepastian di dalam surga. Hari ini Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kau memberikan kami hati yang mengasihi-Mu. Oleh tangan kami telah memberikan sedikit berkat yang Kau titipkan kepada kami. Jika dibandingkan dengan apa yang Kau berikan jauh lebih besar daripada apa yang kami berikan pada saat ini. Dan kami percaya apa yang kami berikan tentu Kau akan berkati demi kemuliaan dan kemajuan kemuliaan. Berkati Pak Charles Tuhan yang akan memimpin kami dalam kabinetnya. Menjaga hati kami setiap anggota jemaat biar kami sungguh-sungguh mengerti kepada kami. Karena inilah jalan yang Kau kehendaki bagi kami untuk kami belajar dan terus belajar. Sehingga kami peroleh iman yang benar, sehingga dalam kami boleh diselamatkan oleh. Tidak ada jalan keselamatan di luar Engkau, Bapa. Engkau satu jalan keselamatan. Oleh sebab itu, kami serahkan sekali lagi hati setiap anggota jemaat yang mengikutinya. Dan biar Engkau yang akan menemukan kebenaran di hati setiap kami. Berkati kompensasi menolong kami cepat. Dengan gigi dia terus bantu dan intinya berterima karena Kau melindungi berkat setiap pelayanannya dan terima kasih yang pun kesehatan untuk jasmani mereka sekeluarga karena banyak orang yang memerlukan pertolongan kesehatan mereka. Bapa tolong Tuhan Bapa yang Kau terima hikmat agar makin hari makin bertumbuh, makin dewasa, makin kuat dan semakin lebar punya Bapa sehingga dalam kami selalu tertolong. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kelanjutan KPP
kasih-Mu, pimpin hal kami Bapa seturut kasih yang haleluya. Amin. Amin. Saya persilakan jemaat kembali. Kita masih tapakkan satu pujian sebelum kita mengikuti jalannya KPJ pada hari ini. Ya. Kita akan pujian nomor 45, hikmat dan Tuhanku memenuhi hatiku. Pujian ini sekaligus untuk menyambut ya KPJ kita yang akan disampaikan oleh Bapak Charles Semoga ya. Pujian nomor 45, hikmat besar. Tidak terduga dan luas benar, hikmat dari surga
yang turun dari kasih karunia Allah kepada kami jemaat kudus-Mu, khususnya yang ada di jemaat Gerika Berea di tempat ini, di Bekasi ini. Terima kasih Tuhan, di ruangan ini semua jemaat-Mu yang hadir pada saat ini sangat bersyukur atas hikmat dari Tuhan yang tidak terduga, yang terus membukakan rahasia, maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kami semua. Yang terindah daripada-Mu, itulah yang Kau telah persiapkan bagi kami semua. Sehingga kami datang dengan rasa syukur dan penuh kegembiraan dan sukacita untuk bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan telah memberkati Bapak Gembala, Bapak Steve di tempat ini. Dan kami berterima kasih juga untuk jemaat semua yang dengan penuh semangat datang bersyukur kepada Tuhan, bersujud kepada Tuhan, memuliakan Engkau, dan juga bersama-sama belajar dari kebenaran firman yang akan memperkuat dan memajukan pelayanan kami, hidup dan iman kami, serta keluarga kami semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur atas pertolongan daripada Roh Kudus dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oke, puji Tuhan. Salam kudus buat kita semuanya. Salam kudus buat kita. Dan terima kasih untuk saudara kita Gilbert yang sudah membawakan musik yang luar biasa memberkati kita semuanya hari ini ya. Puji Tuhan. Ya, salam jumpa kembali buat kita semuanya. Dan kita bersyukur kepada Tuhan kita diberikan kesehatan yang baik. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang lain yang mungkin sedang dalam keadaan kurang sehat, yang sakit, Tuhan menyembuhkan mereka semuanya sehingga kita bisa berjumpa di dalam pertemuan ibadah kudus kita seperti ini di hari-hari Minggu yang akan datang. Puji Tuhan ya. Nah, saya sudah kembali dipesankan oleh Pak Gembala, Pak Steve, untuk bisa membantu Bapak Ibu Saudara untuk memahami lebih dalam lagi, lebih tajam lagi ya, tentang kasih karunia Tuhan, keselamatan yang besar yang telah diberikan kepada kita. Kenapa keselamatan yang besar? Bapak Ibu Saudara, saya sering mengumpamakan begini ya, ketika orang ingin tahu bagaimana cerita tentang masa kecil kita, ya, itu kita pasti semangat menceritakannya, walaupun tidak semua kita ingat. Benar ya Pak ya? Tapi semangat menceritakan. Dan itu tentunya kita juga senang kalau kita menceritakan juga tentang ibu kita yang melahirkan kita ke dunia ini, yang membesarkan kita. Amin. Nah, gak mungkin kita bosan menceritakan cerita seperti itu kepada setiap orang, mau 10 kali, 20 kali pun ditanya, selalu ada semangat untuk menceritakan. Amin. Lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Ketika kita berbicara tentang keselamatan kita, kita tahu darah Kristus tertumpah di sana. Amin. Ya, sama seperti kita ketika dilahirkan oleh ibu kita, ya, tentu ada juga darah yang tercurah, ya, sehingga kita mengingat dan mengasihi orang tua kita sedemikian rupa karena kita ingat merekalah yang berjuang untuk melahirkan kita ada di dunia ini. Terlebih lagi kita, ya, orang percaya, orang kudusnya Tuhan, kita mengingat dan senang mengingat dan senang menceritakan dan senang membicarakan, semangat berapi-api menyampaikan kepada orang lain cerita tentang bagaimana kita lahir secara rohani ke dunia ini, ya, melalui Roh Kudus yang sudah dimeteraikan di dalam hati kita. Tentu kita ingat itu semuanya adalah karena ada yang berkorban. Amin. Pengorbanan Kristus itulah yang tidak bisa kita lupakan, karena disitulah kasih yang sempurna, ya, ditanamkan di dalam diri kita ketika kita percaya, dan kasih yang sempurna itulah yang ingin kita share, kita bagikan kepada orang lain. Amin. Nah, itu makanya Bapak Ibu Saudara, saya sendiri gak pernah bosan untuk berbicara tentang keselamatan saya dalam Kristus,
Karena saya merasa ada semacam apa ya, seperti iklan itu lebih enteng gitu ya. Iklan apa itu namanya? Jadi rasa lebih semangat gitu untuk menjalani kehidupan. Kalau saya mengingat pengorbanan Kristus, dia nyawanya diserahkan untuk saya yang tadinya berdosa, ya, yang harusnya saya dilemparkan ke dalam lautan api neraka. Apa jadinya? Tapi diberi kesempatan panjang umur untuk bisa mendengarkan kabar baik, kabar sukacita yang dari Tuhan. Bukan hanya mendengarkan, tapi juga membagikan kepada orang lain. Amin. Nah, itu adalah nilai, value kehidupan kita yang tidak bisa diukur dengan materi, dengan apapun. Tidak bisa diukur dengan itu. Ya, karena itu adalah disebut dengan kasih karunia Tuhan semata-mata, bukan karena usaha kita. Sehingga kita, ya, saya setiap kali dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun, saya selalu senang menyaksikan bahwa kapan saja saya mati, saya meninggalkan dunia ini, saya sudah pasti masuk surga. Karena itu sudah menjadi sukacita saya. Saya nggak enggan, tidak sungkan, ragu-ragu, atau sepertinya menjadi kurang bermutu, atau seperti nggak level kata orang. Kalau saya berceritakan bahwa kapan saja saya mati, saya sudah pasti masuk surga. Saya merasa itu adalah suatu berita yang tertinggi dari semua apapun berita yang ada di dunia ini. Nggak ada yang bisa mengalahkan itu. Amin. Ya, makanya gereja kita harus mengambil posisi yang tertinggi itu. Jangan dibawa-bawa, jangan merayap-rayap. Amin. Iya, jangan merayap-rayap. Merayap-rayap itu mau sampai kemana itu? Tabrak-tabrak ibarat kapal, tabrak karang dan sebagainya, itu sudah bisa diprediksi, itu pasti akhirnya sia-sia itu. Tapi Paulus mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, tinggi, Bapak Ibu Saudara. Amin. Sehingga hal-hal yang remeh-temeh itu tidak akan menghentikan laju pergerakan pelayanan kita. Amin. Iya, karena di dunia ini ya seperti itu, ya kan? Iblis itu ingin menghentikan langkah kita, tapi kita bilang apa? Tunggu dulu kawan, ya kan? Ya kan? Saya mengerti bahwa Tuhan saya sudah bangkit. Amin. Ya, dan kami bersama dengan Dia, dan Dia ada di tengah-tengah kehidupan keluarga kami dan gereja kami, sehingga tidak akan mungkin dihentikan laju kemajuan kehidupan kami yang Tuhan sudah rancang yang terbaik di dalam Dia. Amin. Nah, jadi saya berharap Bapak Ibu bisa lebih serius untuk bisa mendengarkan, menyimak ketika saya menjelaskan momen-momen seperti ini, karena kita sudah lumayan nih, karena satu dan lain hal nggak ketemu, tapi saya berharap setiap kali kita ketemu ada momentum prima buat Bapak Ibu semua ya, untuk benar-benar merefresh, menyegarkan kembali ingatan Bapak Ibu semuanya terhadap visi dan misi kita yang paling penting di dalam gereja ini, GRIKA Berea ini. Ya, pegang teguh terus, jangan kasih kendor gitu ya. Jangan kasih kendor, maju terus melangkah. Ya, tadi saya juga sudah menyampaikan firman Tuhan jam 11 tadi mulai di sana di GRIKA Philadelphia. Saya juga sudah ajak semua orang-orang yang bersemangat di sana supaya tidak mubazir. Ya, tidak mubazir itu artinya kalau kita berlomba harus jelas garis kita. Amin. Dari mana kita tahu menang? Nah, menang tapi nggak ada garisnya. Menang dari mana? Dari Hongkong. Gitu ya. Ya, jadi harus jelas garisnya. Kan gitu, setiap perlombaan itu kan ada garis yang dipatok kan gitu, di awal, tengah, udah tinggal injury time dan sebagainya, finish, goal. Nah, jelas. Terus kita ini mau berlari kemana nih? Mau berlari, lari muter-muter apa lari gimana nih? 100 meter, 1000 meter atau mana nih? Ya kan, harus jelas Bapak Ibu. Kalau enggak, kita enggak bisa mengukur sudah sampai di mana kita. Jangan-jangan kita muter-muter seperti bangsa Israel padang gurun. Ya kan? Berapa tahun? 40 tahun mereka muter-muter. Harusnya bisa 3 bulan mereka berjalan, tapi akhirnya jadi 40 tahun. Ya. Nah, makanya kita di sini sudah belajar bahwa setelah status kita ditempatkan di dalam Kristus sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, maka sekarang kita berlomba dalam apa? Perlombaan iman. Dan perlombaan iman ini mengharuskan kita
untuk fokus agar ketika nanti kita menghadap kursi pengadilan Kristus, ya kita sudah belajar waktu itu tentang penghakiman, sudah ya. Nah sudah. Ya saya ingat tentang penghakiman, maka kita akan menerima apa di sana? Tuhan akan memberikan upah berupa apa? Ya, dan itu ada dua, dibagi dua soalnya, itu kan? Kenapa dibagi dua? Ya itu konsekuensi dari respon kita. Yang pertama adalah emas, perak, dan batu pertama. Itu satu golongan. Itu yang dapat upah tuh. Ya kan? Yang tidak ada juga. Tapi apa? Kayu, rumput kering, dan jerami. Nah, itu tuh yang sia-sia itu. Ya kan? Kelihatan sibuk, tapi sebenarnya nggak sesuai dengan fondasi yang diletakkan oleh Tuhan, sehingga ketika diuji keropos semua. Ya kan? Nah, itu. Kita hanya bisa berbangga kalau nanti akhirnya yang Tuhan berikan pada kita adalah apa? Emas, perak, dan batu permata. Dan itu ada di sini ukurannya. Di sini di Alkitab. Amin. Itu yang kita pelajari. Nah, hari ini saya akan mengajak kita. Sebetulnya saya rindu supaya saya menyampaikan pemaparan saya berdasarkan tanya jawab kita. Gitu ya kan? Tapi kalau tidak ada yang bertanya, misalnya memulai, saya akan langsung ke materinya. Tapi kalau seandainya ada dari Bapak Ibu semua di sini yang ingin bertanya, nah kita mulai dari situ. Gitu ya, karena kita belajar KPJ seperti ini adalah berdasarkan kebutuhan langsung. Apa itu kebutuhan langsung? Yang dirasa penting untuk dipahami lebih lagi, atau mungkin ada yang belum begitu jelas atau perlu diperkuat lagi pemahamannya untuk itu, supaya tidak ada keraguan di antara kita untuk membicarakannya. Ya kan? Kenapa? Ada keraguan untuk membicarakan satu topik atau satu satu bagian Alkitab itu karena kadang tidak ada pemahaman yang clear. Ya kan? Sehingga apa? Terjadi ada debat kusir gitu ya kan? Debat kusir ya. Ini ngomong apa, itu ngomong apa, tapi nggak dapat intinya. Nah, karena itu setiap kita berbicara tentang firman Tuhan, itu harus membangkitkan semangat kita untuk lebih dalam lagi mengetahui. Ya kan? Karena firman Tuhan itu tidak terbatas pengertiannya, panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Ya. Oke, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memulai dari pertanyaan. Ya, kalau seandainya ada, kalau tidak ada langsung saya tulis di depan apa yang mau saya sampaikan. Pak Pondra, seperti dari tadi saya sudah lihat sudah mau kasih kode, mau menyampaikan pertanyaan atau pernyataan. Salam Kudus, Pak. Salam Kudus. Ya, puji Tuhan. Saya sih udah ini Pak, tapi ya mungkin dari teman-teman aja yang belum ngerti. Tapi ya. Saya butuh pencerahan aja. Ya, yang lebih gitu ya. Yang lebih. Yang lebih. Butuh yang lebih. Ya betul, kita yang lebih lah. Untuk menguatkan iman saya. Amin. Dan kita saya semua. Saya dari pembelajaran sebelumnya, ini dalam hal minta ampun Pak ya. Iya. Kok sama ya dengan yang di pikiran saya. Tadi saya dari rumah juga sudah saya persiapkan. Saya udah pelajari dari awal, dari semenjak kita KPJ. Satu roh ini Pak Gembala. Saya udah pelajari. Iya. Ini si bocil. Oh iya, nggak apa-apa. Langsung saja. Ya. Kenapa kita tidak perlu minta ampun? Oke. Ya. Kenapa kita tidak? Maksudnya ini menguatkan supaya apa sih namanya, memperkuat deklarasi iman kita itu. Oke. Keselamatan. Iya. Kepastian keselamatan. Oke, baik. Cuman saya butuh penjelasan yang di Yohanes 6 itu Pak, sama di Yohanes 6. Matius 6. Sama di 1 Yohanes pasal 1 ayat yang 9 itu kemarin luar biasa. Saya belum ketemu titik terangnya di sini. Iya. Karena melalui Zoom ya. Iya, Pak. Kadang-kadang jaringan timbul tenggelam gitu ya. Barangkali nanti dari sini akan timbul pertanyaan yang lain. Oh iya.
pasti timbul pertanyaan. Karena apa? Ingin menyampaikan lagi ke orang lain. Amin. Kan gitu kan? Terima kasih Pak Pondra. Ya luar biasa. Itu yang kupikirkan mulai dari aku mempersiapkan bahan untuk hari ini. Tapi saya coba untuk melemparkan pertanyaan, memberikan kesempatan. Ternyata itu yang muncul juga. Luar biasa ya. Puji Tuhan. Jadi saya percaya kita yang hadir pada saat ini ya akan sama-sama kita belajar untuk melihat apa yang dikualifikasi ya, apa yang dikualifikasi oleh pengampunan, bagian mana yang dikualifikasi oleh pengampunan tentang keselamatan. Kenapa itu? Itu ya, paham ya? Nah, itu yang sangat penting ya. Nah, apa yang ditegakkan gitu. Paham ya? Iya, apa yang ditegak? Ya, pengampunan itu menegakkan apa tentang keselamatan kita saat ini? Kenapa itu menjadi pokok daripada berita yang kita terus siarkan kemana-mana? Ya, terima kasih Pak Pondra. Oke, jadi mari kita ikuti ya Bapak Ibu dengan baik ya. Karena saya juga kalau mengajar di Gerika Makedonia, saya minta memang mereka untuk betul-betul mengikuti supaya akhirnya kita sesudah selesai pembelajaran itu menjadi satu suara. Amin. Tidak ada lagi yang seperti kurang memahami gitu ya kan. Nah tapi kalau ada pun nanti, karena kita kan bisa berbeda daya tangkap kita, daya serap kita, tidak apa-apa. Ditanya berapa kali pun akan kujelaskan asal tujuan tercapai, yaitu mengerti semuanya. Amin. Oke, terima kasih. Saya akan menggunakan garis saja. Kalau selama ini uraian deskripsi dengan kalimat-kalimat, ya sekarang ini kan pendalaman ya. Ini pendalaman. Karena memang nggak bakalan habis kalau didalami terus, makin paham kita. Saya kasih garis di sini ya. Ya, saya kasih garis begini. Oke. Sudah. Ini garis. Saya akan tentukan mulai dari ya. Jadi di sini salib Kristus ya. Di sini salib. Oke. Di sini Yesus lahir. Di sini Yesus lahir. Oke. Jadi kalau kita berbicara Matius, di mana itu adanya? Sesudah salib apa sebelum? Matius pasal 6. Coba kita buka Matius pasal 6. Jadi kita tempatkan di sini ya, Matius pasal 6. Ya biar gampang dipahami ya, dan juga gampang diajarkan pada orang lain agar mereka mengerti. Matius pasal 6 ayat 12, 14 dan 15. Oke? Ya. Jadi ini adalah saya sebutkan sebelum. Ya. Ini adalah sesudah. Atau saat ini. Dan ini adalah akan datang. Semua Alkitab, firman Tuhan ada di dalam 3 dimensi waktu ini, ya. Oke, dulu. Ya, sekarang kita baca Matius pasal 6. Ya. Mulai dari ayatnya yang ke-9 ya. Boleh ya? Ya. Semua Bapak Ibu semua udah bisa melihat langsung di Alkitabnya ya. Oke, kita lihat ya konteksnya. Silakan. Matius 6 ayat 9. Ya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, Ya. kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Ya. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kita lihat di sini, ini kan sebelumnya. Berarti apa ini? Dikatakan belum diampuni. Benar atau tidak ini? Belum diampuni. Ya.
Aku pindahkan di sini. Ya. Belum diampuni. Ya, oke. Belum diampuni. Kenapa belum diampuni? Harus mengampuni. Oke, ya. Karena di sini dikatakan betul ya. Di sini harus syaratnya adalah harus ada darah. Iya, mengampuni dulu nih. Mengampuni. Harus mengampuni ini apa ini? Sesama. Ya, ini adalah apa? Perbuatan siapa? Manusia. Perbuatan Yesus. Manusia. Iya. Ini perbuatan apa? Manusia. Iya. Berarti tergantung apa? Manusia. Tergantung salib. Tergantung orangnya mengampuni atau tidak. Kan begitu, jelas sekali kan? Nah, dan ini belum diampuni. Itu fakta. Kan begitu. Itu fakta, kenyataan, memang belum diampuni. Diampuni kalau ada perbuatan yang salah. Barulah Tuhan apa? Mengampuni. Pertanyaannya, kalau begitu orang diampuni enggak? Atau orang diampuni atau tidak kalau misalnya tidak ada orang yang bersalah? Nah, berarti harus ada orang yang bersalah. Wah, ngeri-ngeri sedap ya. Masa mengharapkan orang lain bersalah dulu? Karena memang kenyataannya begitu. Karena apa? Kalau ada orang yang bersalah dulu, baru apa? Bisa kita ampuni. Kalau nggak ada salahnya, apa yang mau diampuni? Tapi kan harus mengampuni dulu, baru dapat pengampunan. Berarti nggak dapat pengampunan. Paham ya? Nah itu problem di situ. Masalah di situ. Kalau nanti kita hubungkan dengan apa? Dengan kebenaran Allah sesudah apa? Sesudah pengampunan. Nah, jadi kenapa belum diampuni? Ya memang betul itu. Karena apa? Karena kalau kita lihat di sini, coba kita lihat ya. Di dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-7. Pak. Ya. Kita pasang salib di sini ya. Oke. Ya, biar semua melihat dan mengerti. Oke. Nah, Efesus pasal 1. ya. Atau begini. Saya mengajak kita belum pindah ke situ. Kita coba lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-26. Nah, masih kita di satu kitab aja dulu, satu kitab dulu ya. Di kitab Matius pasal 26. Kita baca ayatnya yang ke-26. Sudah? Pelan-pelan ya, Bapak Ibu ya. Pelan-pelan disimak supaya bisa dipahami dengan baik, dimengerti dengan baik. Oke? Ya, Matius 26. Matius 26 ayatnya yang ke-26. Iya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, Ya. memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Inilah tubuhku. Kemudian Ayat 27. 27. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka Ya. dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Ayat 28. Sebab inilah darahku. Inilah apa? Darahku. Darahku. Ya. Jadi harus ada apa? Darah yang tertumpah, kan belum. Waktu itu kan dia masih berbicara dalam keadaan hidup. Belum disalib. Ya kenyataannya memang belum ada. Untuk apa darah itu? Inilah darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Iya, darah harus ditumpahkan. Untuk apa? Pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Tidak ada di situ ya, dikatakan sekali lagi darah Kristus harus ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Jelas ya? Tapi apakah itu sudah terjadi? Ketika itu dikatakan oleh Tuhan Yesus, disampaikan firman itu. Belum. Pada saat ini Tuhan Yesus belum bisa. Ya, itu makanya di sini.
ya kan, mengarah, nanti akan mengarah ke salib. Belum, betul sekali. Itu sebabnya. Oke? Jadi sekarang kalau kita menempatkan firman itu secara campur aduk begitu, ya bingung lah. Ya kan, nggak ada kejelasan itu. Ya kan? Boleh saya tanya? Oh ya, boleh. Lanjut. Ini kan sekedar untuk pengetahuan aja, Pak. Berarti untuk orang yang di zaman ini itu untuk dia beroleh pengampunan seperti apa? Oke, nah itu pertanyaan yang sangat luar biasa, ya kan? Ya. Tapi kan Yesus banyak mengatakan di sini, dosamu sudah diampuni. Kan begitu. Nah itu luar biasa. Jadi pertanyaan itu memang harus dielaborasi kan, harus diperdalam, ya. Jadi karena, nah itu kita mulailah kita masuk kepada apa? Yaitu perjanjian Allah, iya, dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Bagi siapa? Israel. Nah, itu nanti akan masuk di 1 Yohanes di ujung sana. Paham? Nah, oke. Karena apa? Jadi orang Israel itu mendapat suatu janji dari Allah kepada Abraham bahwa mereka adalah umat pilihannya. Mereka adalah bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Nah itu yang dipisahkan dari seluruh bangsa di dunia ini. Makanya Allah bertindak berdasarkan apa? Janji. Ya. Jadi ketika Yesus lahir itu, ya mereka percaya pada firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, itu pengampunan buat mereka. Bedanya itu ya. Ya, itu bedanya. Sebelum dan sesudah. Nanti ya, betul. Kalau kita di sini nanti akan kuperjelas bahwa tidak ada pengampunan seperti itu buat kita. Nanti akan kita tunjukkan. Kita lihat dalam Alkitab. Tapi itu luar biasa pertanyaannya. Ya kan? Nah, jadi kenapa sebabnya orang mau terus berkutat di sini? Karena mereka melihat diri mereka sebagai apa? Iya, aku nggak ikutan, ya kan? Aku bukan Israel, aku orang Indonesia, ya kan? Dan itu faktanya, ya. Oke, lanjut, ya. Berarti ini kan khusus orang Israel yang di sini. Tentu mereka saja percaya sama Yesus. Pokoknya ada firman Allah lah. Ya, betul. Tentu saja. Lalu orang yang di luar Israel? Ya, sama juga. Tapi mereka harus menjadi apa? Orang apa? Harus mengikuti apa? Agama yang Yahudi. Harus hidup di bawah apa? Taurat. Paham? Itu kalau ada bangsa lain. Nah, pertanyaannya apa itu kita sekarang? Nggak ada hubungannya dengan Israel sekarang ini. Hubungannya adalah dengan Injil kasih karunia Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan. Dia bukan Israel saat ini. Dia bukan orang Yehuda saat ini. Tidak. Ya, kalau nanti datang dia kedua kali, baru kembali lagi. Kemanusiaannya akan berkaitan dengan kerajaannya bagi bangsa Israel. Itu di ujung sini. Nanti yang kita lihat 1 Yohanes di situ. Paham ya? Nah, jadi tolong diperhatikan dengan baik, dipahami dengan baik bahwa saat ini berkat yang dari Tuhan kepada kita ini sungguh sangat-sangat unik, sangat spesial dan istimewa, punya spesifikasi sendiri, tidak sama seperti yang pada umumnya orang Israel di masa perjanjian lama. Satu lagi, Pak. Oke. Ini kan perintah Tuhan atau hukum Tuhan waktu itu dulu kan khusus buat Israel kan. Maksud saya tadi bangsa-bangsa lain itu gimana cara mereka selamat di waktu itu sementara mereka firman itu belum nyampe ke mereka. Oh iya. Di luar Israel maksudnya Pak? Iya. Makanya janji Tuhan adalah keselamatan datang dari siapa? Israel. Iya. Yohanes berapa itu? Yohanes 4 ayat 22. Coba buka. Nah ini supaya kita jangan berlaku seperti orang Israel. Apa? Dia sudah ditetapkan jadi channel berkat bagi orang lain, tapi dia nggak mau. Dia menolak. Bagaimana dengan kita? Bapak Ibu ya. Karena apa? Tuhan itu selalu punya rencana. Kalau kita nggak mau, dia pakai orang lain.
Iya kan? Benar enggak, saudara? Nah, itu di Roma pasal 9, 10, 11 itu udah jelas itu clear itu disampaikan oleh Rasul Paulus. Ya kan? Kalau kamu nggak mau menghargai berkat kasih karunia ini, ya kamu juga di close. Artinya pengangkatan tiba. Selesai sudah. Ya kan? Kembali dia lagi ke umatnya Israel. Coba kita lihat Roma lagi. Yohanes pasal 4 22 ya. Coba silakan Pak Pondra. Berapa? 24 ya? Oh, ya. Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 22. Ah. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Iya. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya. Amin. Itu ya, keselamatan dari bangsa Yahudi. Jadi kalau mau selamat, dia sudah beragama Yahudi pada saat itu. Tapi terus bagaimana mereka? Ya orang Israel harus terima dia sebagai Mesias. Barulah melalui orang Israel pergilah ke bangsa-bangsa di dunia. Ya, beritakanlah Injil kerajaan sorga. Nah, itu janji Allah ini berkaitan dengan apa? Injil kerajaan sorga. Bunyinya apa? Bertobatlah dan percaya sebab kerajaan Allah sudah dekat. Apa itu sekarang berita keselamatan? Ya. Banyak gereja-gereja bertobat dan percaya. Apa bertobat dan percaya? Bertobat itu sudah perbuatan itu. Memang keselamatan sekarang karena perbuatan. Hah? Tuh. Ya kan? Cuma copy paste doang mungkin dari luar sana. Itu. Baca yang baik Alkitab. Bertobat itu sudah perbuatan. Karena bertobat itu apa? Mengaku dosa-dosa. Lah dosa-dosa yang mana yang mau diakui? Emang sanggup mengaku dosa-dosa? Bisa. Ingat semua dosa-dosanya. Sebagian enak aja. Nggak bisa. Mengaku dosa semuanya. Ingat semuanya. Ya kan? Bagaimana kalau ada yang tidak diingat dan belum diakui? Upah dosa adalah maut. Nggak ada kepastian keselamatan di situ. Pemberitaan seperti itu, bertobat dan percaya. Apa itu? Ya kan? Memang orang Israel. Kenapa orang Israel? Karena orang Israel melakukan apa? Ya, melakukan penyaliban kepada Yesus. Maka mereka wajib harus mengakui dosa-dosa mereka yang besar itu. Dan itu yang di 1 Yohanes itu nanti. Ya kan? Supaya mereka berkenan kepada Tuhan, mereka harus mengaku dosa-dosa mereka. Ya? Jadi ini harus clear di dalam pemberitaan kita. Biar kita juga menyampaikannya ya dengan ketajaman hikmat yang sesungguhnya yang daripada Roh Kudus, tidak bercampur dengan kedagingan kita. Ya. Itu. Jadi ini Israel. Sebab keselamatan datang daripada bangsa Yahudi atau Israel. Apa itu sekarang? Tidak. Nanti. Kalau Yesus datang kedua kali, baru berduyun-duyun. Seperti yang disebut di kitab Yesaya itu. Ya, bangsa-bangsa di bumi akan datang, berduyun-duyun menyembah raja, segala raja di Yerusalem. Nah, sudah. Tapi kita tidak melebar ke situ. Karena kita berkaitan dengan apa? Fokus kepada pengampunan. Jadi jelas sekali Yesus mengatakan, sebelum ditumpahkan darahnya, tidak ada apa. Inilah darahku. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia memang tidak diambil ya. Hanya darah perjanjian. Padahal itu New Covenant. Ya kan? Kalau dalam lihat di King James Version, ya New Covenant itu perjanjian baru. Inilah darahku yang ditumpahkan, ya. Jadi sebelum Yesus mati di atas kayu salib, mana bisa perjanjian baru dilaksanakan? Ya, orang Kristen perjanjian baru itu sejak apa katanya? Sejak dari apa? Kelahiran Yesus. Siapa? Mulai dari kelahiran Yesus perjanjian baru. Yesus aja bilang, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan. Mana bisa perjanjian baru dilaksanakan sebelum darah Yesus tertumpah? Ya kan?
Ada yang bilang gereja mulai dari Yohanes Pembaptis. Loh, kalau dari Yohanes Pembaptis gereja mulai, berarti kau hidup di bawah apa? Hukum Taurat. Hah? Itu Bapak Ibu Saudara. Paham ya? Iya, kalau gerejanya dimulai Yohanes Pembaptis berarti mulai dari hukum Taurat. Sama seperti Yesus. Yesus apa? Hukum Taurat yang dilakukan oleh Yesus pertama kali apa? Tahu? Yang dilakukan oleh Yesus perjanjian Allah dengan Abraham. Di Kejadian 17. Allah mengatakan apa? Semua orang yang lahir di rumahmu dan keturunanmu harus disunat pada hari yang ke-8. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus. Karena dia hidup di bawah hukum sebagai orang Yahudi. Dan itu yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis. Mesti gerejamu, jemaatmu itu harus dilakukan seperti itu juga. Kalau gerejamu dimulai dari mana? Dari Yohanes Pembaptis. Ya kan? Nah itu. Karena itu masih hidup. Itu masih dulu. Sebelum. Ya. Bapak Ibu Saudara. Sebelum darah tertumpah. Itu. Jadi di situ beragam. Ya. Hal yang bisa membingungkan kita di dalam. Kalau itu tidak dibagi dengan tepat. Amin. Ya, kalau tidak dibagi dengan tepat, apa yang dulu dan yang sebelum, dan apa yang sesudah atau saat ini, dan apa yang akan datang. Kalau gereja-gereja campur aduk, gado-gado, ya kan? Saya tidak tahu rasanya kalau tiap hari kita makan gado-gado aja terus ya kan, setiap hari gitu ya kan. Ibu-ibu hanya menyediakan gado-gado pagi, siang juga apa? Gado-gado juga, malam juga gado-gado. Ya jadi apa nih? Ini keluarga gado-gado. Nah itu. Tapi harus apa? Dibagi dengan tepat. Harus dibagi. Kita sekarang posisinya di mana? Bayangkan Bapak Ibu, saya selalu berbicara pada jadi misalnya nih pemerintah yang sekarang selalu berbicara tentang masa penjajahan. Setiap kali berpidato soal penjajahan. Pasti orang bilang, Pak, nggak maju-maju. Karena apa? Bapak selalu berbicara ke belakang. Ya kan? Ini ke belakang nih. Untuk orang bilang, saya adalah orang berdosa. Kalau Bapak orang berdosa, berarti upah dosa adalah maut. Dan itulah yang ada di pikiran Bapak. Paham kan? Iya. Karena apa yang saya pikirkan, itu juga yang mendorong saya untuk berbuat kan? Nah iya. Tapi kenyataannya kan kita sudah dikuduskan. Berarti kita sekarang adalah orang apa? Kudus. Orang kudus. Ya itu yang kita pikirkan. Kan begitu. Jadi imajinasi kita, cara berpikir kita kepada status kita yang baru. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Iya. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Ya kita berpikir sekarang dengan cara yang baru. Itu, ya, siapa ya? Nah, jadi ya ini apa namanya soal mindset kita, ya kan? Soal paradigma, cara berpikir Allah kita taruh di dalam, kan dikatakan oleh Paulus kan, ya, kenakanlah pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Nah, itu yang harus kita kenakan, ya kan? Memang apa pikiran yang terdapat di dalam Kristus? Pikiran yang terdapat di dalam Kristus adalah mengenai apa? Mengenai darahnya. Ya kan? Yang menebus segala dosa umat manusia sekali untuk selamanya. Itu yang ada di pikiran Kristus. Dan itu juga yang harus dalam pikiran kita, jangan yang lain. Kalau tidak, kita nggak bakalan bisa pernah memberitakan Injil dengan jelas. Ya kan? Akan bercampur-campur dengan apa tadi? Injil kerajaan, sedangkan sekarang ini kita berbicara tentang apa? Injil kasih karunia Allah. Bagaimana itu? Oke, sekarang kita masuk kepada posisi kita saat ini. Ya, jadi ini mengarah kemana nih? Ke mundur ya? Arah mundur namanya kan? Iya. Iya, sampai ke zaman Adam yang berdosa. Ya kan? Lah kapan kelarnya? Kapan selesainya kita berpikir ke situ? Ya kan? Padahal Tuhan mau kita berpikir kemana? Ke depan, maju. Ya. Apa kemajuannya? Status kita dirubah pertama-tama.
Ya, dari kita yang tadinya adalah berdosa sekarang menjadi kudus. Nah, orang sekarang ini, orang Kristen sekarang ini mana berani mengatakan bahwa mereka orang kudus. Lebih enak mereka, lebih senang mengatakan bahwa mereka adalah orang berdosa. Lah, jadilah menurut perkataanmu, kan itu yang Yesus bilang. Kalau kau orang berdosa berarti upahnya adalah maut. Saya tidak ikutan, nggak ikut saya di situ, ya kan? Karena saya tahu Yesus Kristus sudah mati mengampuni segala dosa. Oke, sekarang kita lihat Efesus 1 ayatnya yang ke-7. Apa yang dikatakan? Ya, Efesus 1 ayat 7. Dan kemudian kita lihat di dalam Kolose pasal 2 ayat 13 dan 14. Oke. Yesus 1 ayat 7. Ya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Ya, di mana kita dikatakan? Di dalam Dia, nih, ya. Saya tunjukkan sini. Di dalam doa kita menerima penebusan, begitu? Yesus. Biar sampai air mata darah juga berdoa untuk minta supaya dosa dihapus, nggak ada. Karena faktanya bukan itu yang dikatakan firman Allah sekarang. Iya kan? Pernah Bapak Ibu dengar atau pernah Bapak Ibu mengalami? Kalau saya pernah mengalami masalahnya. Iya kan? Kalau saya merasa bahwa saya orang berdosa, makanya saya selalu nangis. Sampai nangis, Tuhan, hapuskanlah dosaku Tuhan. Loh, ini bagaimana? Ya kan? Sudah 2000 tahun Yesus mati menghapuskan dosa saya. Ya kan? Kapan lagi mau pakai apa lagi? Sebab di dalam apa? Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya. Nah, di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Kita beroleh penebusan nih. Bukan di dalam doa. Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau bisa memang karena doa kita, dosa kita diampuni, ya untuk apa dia mati? Benar Bapak Ibu? Berarti kembali lagi kepada apa? Usaha tadi. Yang di mana tuh? Ini. Ini kan usaha kan? Yaitu mengampuni orang lain baru diampuni. Ya itu usaha. Sedangkan Efesus 2, 8 dan 9 mengatakan apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usaha. Jelas? Di mana itu disebutkan? Ya di sini, di waktu sekarang, sesudah. Tinggal orang mau menempatkan dirinya di mana. Ya itu pilihan masing-masing kembali. Masih mau terus di zaman peperangan, di zaman penjajahan, cara berpikirnya walaupun faktanya sudah di dalam alam kemerdekaan, kembali kepada orangnya. Amin. Tapi firman Tuhan mengajak kita apa? Hiduplah sesuai dengan realitas. Amin. Iya, hiduplah sesuai dengan realitas. Realitas itu adalah kenyataannya bahwa kita sekarang sudah di dalam Yesus dan oleh darahnya kita beroleh apa? Pengampunan. Jadi kenapa kita harus keluar dari situ? Ya, benar nggak Bapak Ibu Saudara ya? Iya, orang sudah dikeluarkan di penjara. Tapi dia selalu bercerita di kedai kopi, bercerita di mana saja dia diangkut, bercerita bahwa sementara dia sedang di dalam apa? Penjara. Lah pasti orang bilang apa? Mungkin udah apa namanya selama di penjara udah ini kali terganggu kali, ya kan? Kesehatan pikirannya. Nah itu yang tidak boleh ada pada kita dan tidak boleh. Itu harus dibersihkan. Karena apa? Itu aneh. Ya kan? Mau nggak pelayanan kita menjadi aneh? Janganlah. Harus jelas, ya kan? Benar? Harus realistis. Ya kan? Logik masuk akal menurut firman Tuhan. Bukan menurut apa namanya? Sekelompok orang atau pendapat orang tertentu, tidak. Jadi oleh darahnya ya kita beroleh apa? Pengampunan. Ya. Sini kan pengampunan. Nah, oke, kita lihat pengampunan berapa dosa kita yang diampuni. Ada orang bilang hanya dosa asal yang diampuni. Tunjukkan di Alkitab di mana dikatakan hanya dosa asal diampuni. Ya kan? Jangan bawa kita ke dalam pencobaan.
lepaskanlah kami daripada yang jahat ini. Ya kan? Nah, kita lihat pengampunan itu bukan transaksional. Tahu Bapak Ibu transaksional ya? Ya, kalau kita bayar baru apa? Baru ya, betul, baru lunas atau ambil ditebus. Ya, betul. Ya kan? Tapi penebusan di dalam Kristus Yesus itu sempurna. Itu yang kita kenal dengan sekarang ini apa? Kasih karunia, kita ada di situ. Ya kan? Kita bukan di tempat pegadaian yang sewaktu-waktu apa? Harus ditebus lagi baru bisa. Kita bukan di pegadaian lagi sekarang. Walaupun motonya adalah apa? Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Masalah juga lah. Kalau nggak bisa ditebus gimana? Nggak masalah. Masalah juga itu. Jadi sekali lagi oleh darah Kristus. Ya, Yesus berkata di sini apa? Apa kata Yesus? Sudah selesai. Apa sih yang selesai? Ya kan segala dosa. Amin. Ya. Kita baca di Kolose pasal 2 ayat 13 dan 14. Oke? Silakan. Ya. Ya. Silakan. Bapak, ya. 13 dan 14 Pak ya. Iya. Inilah firman Tuhan. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, Ya. dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, Ya. telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ya. Sesudah ia mengampuni segala mengampuni apa? Segala pelanggaran. Siapa yang buat pelanggaran? Ya, apa itu dosa asal? Tidak, yang kita buat. Tapi dikatakan mengampuni segala pelanggaran kita. Apa arti segala? Ya segala ya semuanya. Bukan segala seluruhnya, bukan segala tapi sebagian. Iya kan? Jadi manusia suka apa namanya? Merevisi firman Allah. Saya tidak mau ikut itu. Ya kan? Masa kebenaran direvisi ya? Ya bro ya? Yang direvisi itu ya mungkin hukum-hukum yang dibuat oleh manusia kan? Pembuat undang-undang bisa salah, tidak update dan sebagainya. Ya kalau firman Tuhan bagaimana bisa mengubahnya? Segala ya segala. Segala pelanggaran kita. Oke? Nah, tapi itu disebutkan tadi oleh apa? Oleh darahnya. Ya. Oke, sekarang kita lihat ayat sedikit lagi, belum selesai sampai ayatnya yang ke-14. Dengan menghapuskan surat hutang. Ya, dihapuskan. Jadi bukan ditutupi. Lain kalau Daud berbicara, berbahagialah orang yang dosanya ditutupi, masih ditutupi. Ya kan? Kayak tudung saji di apa namanya? Di meja makan. Ya kan kalau dibuka kan ada kan? Masih ada kan? Ya. Makanya saya kurang setuju kalau dibilang apa namanya? Kurang setuju saya kalau dibilang Tuhan bungkuslah kami dengan darahmu. Dibungkus. Ya kan? Kalau dibungkus berarti masih ada di dalam kan? Seperti ada di dalam. Kelihatan bangkai. Ya. Sementara kita ini sudah sebenarnya semua dosa kita sudah diampuni, sudah dihapuskan. Gitu ya. Nah, oke. Dengan menghapuskan surat hutang kita yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam. Ini hukum yang mendakwa dan mengancam kita. Karena apa? Hukum Taurat itu ancaman. Iya kan? Ini ancaman apa? Hukuman. Karena apa? Jika siapa yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat itu, dia berada di mana? Di bawah kutuk. Iya. Menghapuskan katanya. Bukan menutupi, menghapuskan. Ya kan? Itu bahasa hukum tuh. Kan gitu ya.
Jadi bukan remisi. Kalau remisi itu apa? Pengurangan. Iya kan? Jadi bukan meremisi dosa kita. Darah Tuhan Yesus menghapuskan. Berarti selesai. Yes, ya. Lanjut. Dengan memakukannya di mana? Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Amin. Itu sudah dipakukan. Selesai. Berarti sekarang kalau kita ingin melihat dosa kita, kemana kita melihat dosa kita? Kemana? Ada orang yang berbicara tentang seperti Mazmur Daud di tubir laut gitu. Tubir laut itu masih kita belum tahu tuh tubir laut sampai di mana. Mendingan saja kita lihat saja dipakukannya di mana? Di atas kayu salib. Ke sini aja kita memandang. Amin. Iya, setiap kita memandang salib, oh iya, semua dosa saya sudah diampuni, sudah selesai. Kan begitu. Nanti lalu ada orang bilang begini, oh kalau begitu, kalau sudah semua dosa kita sudah diampuni, marilah kita berbuat dosa. Apa memang begitu? Iya kan? Paham ya? Itu yang perlu dipelajari. Kan begitu ya? Udah lunas dibayar, masa kita mau tambahin lagi? Senanglah kita kalau sudah lunas utang-utang kita dibayarkan. Senang. Nah, itu sama seperti itu. Jadi dipakukan di atas kayu salib, ya, dan ditiadakan, bukan ditutupi, ditiadakan segala pelanggaran kita. Nah, sekarang kita lihat di Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-32. Karena kalau di Matius pasal 6 tadi di situ apa? Saling. Bukan saling. Ya, di sini ya tergantung kepada apa? Ya, manusia dulu. Ya kan? Manusianya. Tergantung pada manusia. Nah, sekarang kita lihat di sini apa yang menjadi dasarnya. Ini perbuatan. Ya, tindakan, perbuatan. Oke, sekarang kita lihat di situ. Di sesudah salib Kristus, ya, bagaimana tentang tanggung jawab kita di dalam pengampunan ini. Efesus Ya, 4 ayat 32. Kita dengarkan bersama. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, ya, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, ya, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni. Ya, jadi di sini dikatakan hendaklah kamu, kewajiban kita adalah apa? Saling mengampuni. Tapi dasarnya apa? Kasih. Karena kita sudah diampuni. Iya, kalau di sini tadi apa? Supaya kita diampuni. Kalau di sini mengampuni, ayatnya yang ke-14 15 tadi kan, di sini dikatakan, jikalau kamu tidak mengampuni orang lain, maka Bapamu yang di surga tidak mengampuni kamu. Jadi di sini manusianya, ya kan? Yang pertama, ya, ini manusia, baru ini Allah. Kalau di sini terbalik ya. Yang pertama Allah, barulah apa? Manusia. Iya kan? Mana yang lebih menjamin? Kedua. Mari kita hidup sesuai dengan realita. Kenapa kita membawa hidup kita kepada sesuatu yang memberatkan? Hidup ini sudah berat. Amin. Jadi kita perlu melepaskan beban-beban itu dari cara berpikir kita. Karena kita apa? Perlu ringan untuk perlombaan ini, ya kan? Tahu kan Bapak Ibu, kalau ada perlombaan, mana ada sih bajunya yang berat-berat gitu ya kan? Seringan mungkin dibuat. Kecuali mau bertempur dalam peperangan, ya itu harus pakai apa? Ransel berat-berat. Karena apa? Karena buat perbekalan, kan gitu kan? Nah, jadi kita di sini sudah diringankan kita, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ya, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Itu jelas sekali. Itu dari Allah ini, ya. Supaya kita mengampuni kepada sesama manusia. Dasarnya kita pengampunan dengan Allah itu tadi apa? Segala. Jadi kepada manusia juga apa? Sama juga.
segala juga. Karena dasarnya itu. Amin. Allah mengampuni kita bukan sebagian-sebagian, sehingga kita juga mengampuni orang sebagian-sebagian. Itu di sini. Posisi kita di sana. Amin. Iya. Sebab Allah sudah mengampuni saya semuanya, saya juga wajib mengampuni orang lain. Semuanya juga. Kalau tidak berarti nggak cocok. Cara berpikir saya berarti nggak cocok dengan apa yang Allah lakukan. Nah, itu yang harus aku belajar, berarti bagaimana untuk mencocokkan pemahaman saya seperti yang Tuhan ajarkan. Kan gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini menarik. Nah, karena itu saya mau tadi mau menjelaskan sebetulnya sebelum ke Efesus di pasal 4 ini, saya tadi mau mengajak kita untuk melihat dulu di dalam Efesus pasal 2. Masih Efesus pasal 2 ya, kitab Efesus ya. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke 11 sampai ayatnya yang ke-13. Nah, untuk tadi untuk memberikan perbandingan penjelasan ya mengenai posisi bangsa Israel dan mengenai posisi kita sekarang sebagai tubuh Kristus. Ya. Nah, ini jadi di sini saya tulis di sini ya, Israel. Di sini kita adalah tubuh Kristus. Ya. Pengampunan segala dosa. Sini. Oke. Kita lihat Efesus pasal 2 ayat 11 dan 13. Apa hubungannya? Hubungannya adalah tadi dengan pertanyaan dari Bro Gilbert ya. Bagaimana membedakannya? Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 13. Ya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi. Nah, ingat, kita harus mengenali diri kita. Kita nggak boleh polos-polos saja di dalam beriman ini. Padahal ada Alkitab yang menjelaskan posisi kita kan. Ingatlah kamu dahulu sebagai orang bukan Yahudi. Siapa? Ya kita dari bangsa lain. Ya kan? Jangan kita nyerempet kepada yang bukan bagian kita. Mari kita syukuri bagian kita. Bagaimana kita sebagai orang bukan Yahudi? Ya? Orang-orang bukan Yahudi. Dulu bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Tanpa Kristus. Tidak termasuk kewargaan Israel. Bukan orang Israel, bukan warga Israel. Dan tidak mendapat bagian dalam. Tidak dapat ya. Tidak memperoleh apa? Perjanjian atau covenant. Tentang perjanjian tanpa pengharapan. Hopeless di dalam ya. Ya, tanpa pengharapan di dunia dan apa? Tanpa Allah. Itu kita dulu. Oke, kecuali kita datang menjadi orang bangsa lain, kecuali datang menjadi orang Yahudi, baru bisa diperhitungkan dalam hubungan dengan Israel. Ayat 13. Ya, nah ayat 13 baru. Kalau ini kan gelap, ini kan gelap. Tapi sekarang ayat 13 terang. Bagaimana? Tetapi sekarang nih di dalam Kristus. Di dalam Kristus lagi. Kamu yang dahulu jauh. Kamu yang dahulu jauh menjadi dekat. Sekarang menjadi dekat oleh apa? Oleh darah. Bukan oleh perjanjian, oleh darah Kristus. Itu. Jadi sebelum Yesus mati di kayu salib, kita ini nggak diperhitungkan, nggak ada apa-apa. Nggak, kita ini di dalam gelap. Ya, di dalam hutan yang nggak tahu ujungnya jalan keluarnya di mana. Saliblah yang membuka mata kita untuk melihat siapa kita di dalam Kristus. Amin. Iya, jadi jelas oleh darahnya. Di situ dikatakan ya. Ayat 13 itu. Ya. Sekarang oleh darahnya, oleh darah Kristus, ya. Sekarang kita menjadi apa? Menjadi dekat. Dekat banget. Sedekat apa kita dengan Kristus? Siapa yang tahu? Sedekat apa kita dengan Kristus sekarang ini? Kita anak. Sejauh doa. Sejauh doa kita anak. Siapa lagi? Sedekat apa? Kita adalah apa? Tubuh Kristus, dan kita adalah apa? Anggotanya, anggota tubuh Kristus.
Paham? Itu dekatnya anggota tubuh Kristus kita ini. Nih, anggota tubuh saya. Sedekat apa jari saya dengan tubuh saya? Ya, ada di dalam. Amin. Iya, sedekat apa kaki saya dengan badan saya? Dengan kepala? Ya menyatu. Nggak ada kaki saya ketinggalan di rumah satu. Jari saya juga nggak ada. Di mana Kristus, kita ada di situ. Amin. Di mana kita ada Kristus di situ. Karena dia adalah apa? Kepala. Ya. Kristus adalah kepala tubuh. Amin. Iya, inilah yang kita sembah, inilah yang kita muliakan, inilah yang kita ikuti. Pikiran itu ada di mana? Pikiran itu ada di kepala. Ya nggak mungkin di kaki. Ya kan? Nah, itu ada di dia. Pikiran Kristus itulah yang kita ikuti. Makanya kita belajar untuk mengikuti kehendaknya, karena itu adalah pikiran Kristus, mindset daripada Kristus. Pikirkanlah perkara yang di atas, kan begitu Kolose ya. Dan jangan yang di bumi. Ya kan? Pikirkannya perkara yang di atas. Gimana caranya memikirkan perkara yang di atas ya? Yang di bumi aja masih susah. Kan gitu ya. Nah, jangan khawatir. Karena apa? Berilah dirimu dipimpin oleh Roh. Amin. Nah, itu yang akan mengajarkan kepada kita tentang kehendaknya. Bagaimana kita sudah dijamin. Dijamin. Ya, dijamin bukan 90%, tapi 100% sudah dijamin. Ya kan? Karena di dalam Efesus 1 ayat 13 dikatakan, ya. Siapa yang hafal selain Pak Gembala? Yang lain jemaat? Efesus 1 ayat 13. Ya, saya juga tadi menyampaikan di Gerika Philadelphia untuk supaya mereka belajar dengan cepat untuk mengungkapkan kebenaran, ya kan? Supaya apa? Supaya dengan cepat kita mengungkapkan kebenaran itu, maka secepat itu juga kita bisa melihat terang daripada Kristus. Efesus 4 ayat 13. Karena kamu telah mendengar Injil keselamatan. Ya. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Betul. Sebagai tanda milikmu. Ya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya, boleh satu orang baca? Siapa Bapak? Efesus 1 ayat 13. Ya. Di dalam Di dia. dalam dia, lihat ini. Jadi kita orang dalam apa orang luar? Dalam. Kita ini orang dalam. Ya kan banyak orang ngaku-ngaku orang dalam, tapi orang dalam mana nih? Ya kan? Bisa nggak menjelaskan tentang rahasia orang dalam, yaitu Injil keselamatan? Kalau nggak bisa, jangan ngaku-ngaku kan gitu ya kan? Nah, kalau kita orang dalam harus tahu kita menjelaskan rahasia orang dalam. Di dalam dia kamu juga, di dalam Yesus, karena kamu telah Mendengar firman. mendengar. Kenapa mendengar? Karena sekarang ini kehendak Allah adalah iman timbul dari apa? Dari pendengaran. Dan banyak orang saat ini tidak mau mendengar. Paham Bapak Ibu Saudara? Iya. Tuh, ya kan? Banyak orang yang tidak mau mendengar. Mirip dengan keadaan bangsa Israel dulu. Makanya Tuhan Yesus mengatakan apa? Biarlah mereka punya telinga tetapi tidak mendengar, tidak menangkap gitu ya. Nah, itu sudah penghujung di mana Yesus sudah mau menyelesaikan tugasnya. Sekarang kan Tuhan Yesus masih kasih kesempatan buat kita waktu. Tapi kita tidak tahu apakah waktunya tinggal sedikit lagi atau bagaimana. Jadi perlu kita perdengarkan kepada semua orang. Amin. Kenapa? Iman timbul dari pendengaran. Itu ya. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu apa? Injil keselamatan. Yaitu Injil keselamatanmu. Jadi kita ini mempunyai berita keselamatan. Banyak orang yang tidak punya berita keselamatan, atau mereka punya berita keselamatan tapi urusannya adalah dengan apa? Perbuatan-perbuatan manusia. Nggak nyampe. Sampai capek, sampai bagaimana juga. Ya kan? Tapi kita mempunyai Injil keselamatan, yaitu Yesus mati menghapuskan semua dosa kita, dan keselamatan bukan karena perbuatan baik kita. Amin. Itu Injil keselamatan kita. Ya. Dan di dalam dia kamu dikatakan, di dalam Yesus kamu ketika apa? Ketika
Percaya. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya, ini ya, dimeteraikan. Apa yang dimeteraikan? Roh Kudus. Ya kan? Oke, jadi nggak usah cari-cari Roh Kudus ada di mana. Nggak usah juga teriak-teriak mengundang Roh Kudus. Memang Roh Kudus ada di mana? Bapak Ibu Saudara, jangan buang energi untuk sesuatu yang memang bukan Allah yang sedang kerjakan saat ini. Terimalah kebenaran yang saat ini memang nyata dalam Kristus Yesus. Amin. Ya. Iya, dimeteraikan, benar, ya kan? Dimeteraikan, namanya juga meterai. Kalau udah dimeteraikan, apa pernah ada perjanjian Bapak Ibu bikin, meterainya dicabut. Kemudian besok ganti lagi, meterai, mana ada seperti itu perjanjian. Meterai itu hanya sekali untuk selamanya. Dan itu. Makanya tidak ada yang bisa menghilangkan keselamatan kita. Ya kan? Apa yang menghilangkan keselamatan kita? Orang keselamatan itu diberikan cuma-cuma. Ya kan? Masih ada orang sekarang berargumentasi bahwa keselamatan itu bisa hilang kalau ada penyangkalan. Penyangkalan apa? Ya, Roh Kudusnya lari gitu dari diri kita. Itu bukan meterai namanya. Terus kapan lagi bisa didapat? Ya kan? Kita bukan sedang dalam posisi bangsa Israel di mana Roh Kudus dijanjikan dan akan turun dan dicurahkan. Bukan. Kita bukan posisi di situ sekarang. Kita posisi di dalam kasih karunia Allah sebagai tubuh Kristus yang sudah melekat sampai kekal, menyatu sampai kekal di dalam tubuh ini. Tidak mungkin Yesus nanti datang di awan-awan menjemput tubuhnya terus ada yang hilang, diamputasi. Kita aja manusia nggak mau begitu. Lagi kepala Tuhan Yesus nggak mungkin, tidak ada yang hilang. Tapi kalau dikatakan pada saat penghakiman ada yang menerima tidak menerima emas, perak, batu, permata, ya itu memang faktanya begitu kan. Makanya kita dikasih kesempatan sekarang kan gitu, ya kan. Kan jelas sekali dikatakan 1 Korintus pasal 3 itu, ya kan. Jika pekerjaannya terbakar, ya tidak mendapat upah, tapi dia sendiri diselamatkan. Kurang jelas apa lagi? Ya kan, tapi karena orang sudah punya doktrin tertentu, ya kan, punya teologi tertentu, udahlah sampai apapun yang dikatakan Alkitab itu dia akan bersekuku terus bahwa keselamatan bisa hilang karena alasan tertentu. Israel itu memang bangsa Israel sudah dipilih menjadi umat Allah, tapi bisa hilang keselamatan mereka karena mereka dipilih karena perjanjian dengan Abraham, bukan karena iman mereka. Itu bedanya. Kalau kita dipilih sebelum dunia dijadikan, kan Efesus pasal 1 itu, di dalam Kristus. Belum ada dunia ini. Tuhan sudah melihat kita bahwa kita ini akan ditempatkan di dalam tubuhnya. Ketika kita apa? Percaya tentunya. Bukannya dipilih-pilih. Oh iya, ini seperti ibu-ibu yang pergi ke pasar. Ini aku nggak mau nih, ya kan, busuk nih. Ini bukan begitu cara Tuhan. Nah, amin. Semua orang diselamatkan karena apa? Percaya. Jadi nanti ketika penghakiman bukan karena banyaknya dosanya orang makanya dia tidak selamat. Tidak. Yesus sudah mati untuk semua dosa. Cuma karena apa? Believe or not. Makanya banyak orang yang sangat menyesal nanti di ujung sana. Ya kan? Tapi itu kesempatan sekarang. Di dalam kasih karunia tubuh Kristus, nanti akan ada lagi masa di mana semua orang yang bertahan pada kesudahannya baru selamat. Kembali lagi kepada orang Israel. Itu termasuk tadi kita maju ke situ, ya, sebagai ujung daripada pembelajaran kita. Hanya satu pertanyaan, ya kan? Kita selesaikan dulu ya, Pak Pondra ya. Terima kasih. Sekarang kita lihat, ya. Oke, kalau begitu apa yang terjadi? Ya, sesudah di sini disebut dengan masa apa namanya? Kasih karunia. Jadi kita ini hidup di dalam kasih karunia Allah yang diberikan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tapi ini akan diakhiri dengan apa? Pengangkatan. Yang biasa disebut dengan rapture. Ya, pengangkatan.
Ya, sesudah pengangkatan barulah Tuhan Yesus akan apa? Ya, masa sengsara dulu ya. Masa sengsara, oke. Masa sengsara di bumi. Di sini ada siapa? Antikristus. Ya. Setelah itulah baru Yesus datang kedua kali. Ya, datang kedua kali. Di mana ini? Iya, di Zaitun, di bumi. Kalau ini kan rapture di mana nih? Di awan-awan, di angkasa, oke? Ya, itu kita. Sudah? Nah, kembali lagi kepada 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Nah, baru kita ngerti. Oh, gitu ya posisinya ya. Apa dikatakan? 1 Yohanes 1 ayat 9. Kembali lagi ini kepada siapa nih? Israel. Ya, iya, kepada Israel lagi. Bukan kepada kita lagi. Kita udah selesai di ujung sana. Sudah habis masanya, sudah sampai di surga kita. Kembali lagi pada Israel. Dikatakan apa? Jikalau apa? Silakan Pak. Jika kita apa? Mengaku. Mengaku tadi kan? Itu ini mengaku dosa-dosa. Ya. Bertobat namanya. Oke. Di sini mengaku mengaku dosa baru apa? Dapat? Iya, dapat ampun. Apa itu kita sekarang? Tidak. Karena kita percaya. Bukan tergantung pengakuan kita, pengampunan kita, tergantung darah Yesus. Ya, saudara. Makanya darah Yesus itulah semuanya, segalanya. Hidup kita ada di situ dan kesempurnaan kita ada di situ. Tidak di dalam pengakuan kita. Pengakuan kita itu bercacat, bisa saja pura-pura mengaku. Kan gitu, ya kan? Namanya manusia. Apalagi orang Israel. Ya kan? Tapi pengakuan Allah terhadap diri kita adalah pengakuannya terhadap anaknya yang tunggal. Apa iya? Bisa Allah Bapa menyangkal itu? Kan bisa. Ya kan? Semua yang ada di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus adalah anggota tubuh Kristus. Ya, dan itu akan dipelihara oleh Tuhan, dijaga sampai selama-lamanya. Itu yang harus kita tahu. Ya, makanya dikatakan jangan terlalu khawatir tentang kehidupan di dunia ini. Ya ibu-ibu ya, lo ke ibu-ibu, bapak-bapak juga. Ya. Iya kan? Semuanya kita ini rentan kepada apa? Kekhawatiran. Tapi Paulus mengatakan apa? Jangan khawatir berlebihan karena apa? Ada Roh Kudus yang menjamin hidup kita. Ya, amin ya. Amin. Nah, tapi kita melihat di sana. Kalau kita melihat 1 Yohanes 1 ayat 9, ada keraguan enggak? Kalau kita memposisikan diri kita di situ, ada keraguan enggak? Ada, iya, ada keraguan di situ. Keraguan karena apa? Ya keraguan karena diri kita. Amin. Iya, keraguan karena diri kita. Tapi coba kita melihat diri kita di dalam Yesus Kristus. Ada keraguan di situ? Tidak ada keraguan di situ. Karena apa? Karena di dalam Yesus kita sempurna. Kita beroleh pengampunan dan ada jaminan meterai Roh Kudus. Ini tergantung cara melihat orang, siapa dirinya di dalam Tuhan. Kalau orang Israel melihat diri mereka adalah berdasarkan apa? Berdasarkan pertobatan, tergantung pengakuan mereka. Karena itulah berita Injil yang mereka terima. Ya, Injil kerajaan. Kisah Para Rasul 2 ayat 39 kan? Karena itu Petrus bilang, karena itu apa? Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis supaya kamu dapat pengampunan dan menerima Roh Kudus. Panjang ceritanya. Ya kan? Kalau cerita kita langsung lengkap di dalam Dia. Amin. Iya, ngapain bertele-tele kalau ada yang apa namanya? Yang jalan cepat. Iya. Iya kan, benar nggak? Nah makanya Paulus bilang bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya itulah berkat dalam kehidupan kita yang kita syukuri. Oh sebenarnya kita ini sudah ada di dalam sukacita yang sempurna itu. Maka perlu kita belajar apa yang di dalamnya.
karena kita sudah ada di dalam Yesus. Amin. Itu Bapak Ibu, makanya kita diajak untuk belajar terus agar kita berenergi. Ya. Ya. Jangan bro, kalau ada yang mau ditanya. Sudah ini tadi ya. Jadi mengaku dosa untuk dapat ampun. Kembali lagi kemana ini? Ke sini kan? Ke pertobatan. Ya, ke pertobatan, ke sini, kembali ke sini. Ke Israel ini. Ya itu. Memang Yohanes bukan menulis ke tubuh Kristus, karena pengharapan Yohanes di bumi. Ya kan? Yerusalem baru. Itu pengharapan dia. Jadi tidak mungkin dia menulis kepada orang kudus yang adalah tubuh Kristus yang akan diangkat ke surga. Memang dia pengharapannya ke situ. Yohanes, Petrus. Nah, baca kisah Petrus. Mereka berharap di kota yang akan datang, yang disediakan Tuhan yang turun dari surga. Jadi bedakan, kita bedakan. Amin. Jadi clear ya di situ ya pengampunan itu. Kenapa itu? Ini adalah tadi kan hubungannya dengan apa? Jaminan keselamatan, iyalah. Iya kan? Kalau saya mengumpamakan diri saya sebagai ranting, ya kan? Yesus bilang kan, ranting-ranting yang tidak berbuah akan dipotong. Saya bukan itu ilustrasi hidup saya dalam hubungan saya dengan Kristus, enggak. Iya. Ilustrasi hidup saya dengan Kristus adalah tubuhnya. Tubuh Kristus adalah kudus, makanya aku juga kudus di dalam Dia. Dan aku tahu aku di dalam Dia. Amin. Iya, orang kan karena nggak tahu siapa dia di dalam Tuhan. Dia di dalam Tuhan, tapi dia bilang dia orang berdosa. Bagaimana ada dosa di dalam Tuhan? Itu caranya bagaimana? Ya kan? Nah, makanya pelayanan kita harus pelayanan pemberitaan yang masuk akal. Akalnya Tuhan, akalnya Kristus. Meskipun manusia bilang gak masuk akal, tidak apa-apa. Karena memang bukan akal manusia yang akan menentukan penilaian Allah terhadap hidup kita. Saya juga begitu. Ya, orang bilang gak masuk akal, apa yang diajarkannya? Tidak apa-apa. Memang bukan akal kamu yang menjadi andalan saya untuk saya percaya di dalam pelayanan saya. Tidak. Ya kan? Ya, terakhir ini Pak Pondra. Bapak ini hanya memuatkan. Oh ya, hanya memuatkan saja ya. Oke, silakan. Oke. Ini umpamanya Pak ya. Ya. Dalam hidup sehari-hari. Ya. Saya percaya, ya umpamanya saya udah percaya ini dosa saya semua sudah diampuni oleh Tuhan. Ya. Sudah dihapus oleh Tuhan. Betul. Oleh Tuhan, oleh darahnya. Ya. Tapi suatu ketika saya melakukan kesalahan. Ya. Umpamanya saya ngobrol sama Tuhan atau berdoa sama Tuhan nih. Ya. Tuhan, saya sudah melakukan kesalahan, melakukan ini nih. Dan Ya. saya percaya Tuhan telah mengampuni saya. Ya. Itu doa itu bagaimana, Pak? Itu benar apa bagaimana? Benar. Itu udah benar. Benar. Ya, harus minta yang minta akui. Saya unsur di situ saya nggak minta. Saya nggak minta di situ. Saya percaya Ya. Tuhan sudah Betul. mengampuni saya. Ya ini. Jadi kita harus fokus kepada apa? Sistem kepercayaan, amin. Hubungan kita juga harus ada di sini, Bapak Ibu Saudara. Saling percaya. Iya kan? Suami istri ya harus saling percaya. Kalau nggak dibangun dari saling percaya, mau gimana mau bisa kita menjalani kehidupan yang benar? Saling percaya. Orang tua dengan anak juga, anak dengan orang tua, sesama pelayan juga di sini dibangunnya. Amin. Karena Tuhan sekarang bekerja secara rohani itu di dalam sistem kepercayaan. Bapak Ibu? Orang kita keselamatan kita diawali juga dari sistem kepercayaan. Maka perbuatan kita pun juga diteruskan dengan apa? Sistem kepercayaan juga. Kita harus saling percaya. Kalau kita saling percaya, enak menjalaninya. Benar nggak? Iya, Bapak Ibu. Itu yang harus kita bangun. Ya kan? Dalam gereja kita harus itu, jangan yang lain. Ya. Gitu ya. Ini konsep gereja kita ya di dalam Alkitab. Oke, dan itu lebih dan itu lebih apa istilahnya? Lebih mudah untuk kita respon. Ya kan?
Daripada kita bilang ngaku ya, bilang ngaku belum tentu benar. Bisa aja ngaku di mana? Di mulut, tapi di mana? Di hati siapa yang tahu? Ya kan? Tapi kalau sistem kepercayaan, ya kan dari hati kan? Kepercayaan itu di mana sih? Di dalam hati. Itu yang Tuhan lihat. Kalau orang Israel tidak bisa hanya di hati, mereka juga harus ada apa? Perbuatan. Karena apa? Mereka hidup di bawah hukum Taurat. Memang hukum Taurat itu bisa hanya percaya, nggak melakukan. Tidak bisa. Ya, paham ya, Bapak Ibu ya? Tidak bisa, harus melakukan juga karena mereka hidup di bawah hukum Taurat. Apa buktinya? Makanya Yakobus bilang iman tanpa perbuatan adalah kosong. Tuh Yakobus tulis kepada 12 suku Israel. Iya, pasal 1. Jadi pada intinya kita tidak perlu minta ampun. Iya, betul sekali. Karena kita sudah diampuni. Jadi mengaku juga nggak bisa juga. Harus mengaku ya. Mengaku untuk apa? Mengakui bahwa Coba Pak, Ini. kita sudah Ya, ini. Jadi dia. manusia ya, dalam kehidupan kita sehari-hari ada aja kejatuhan. Betul sekali. Saya juga setuju itu. Ya, itu di realita, kenyataan. Makanya dikatakan Efesus 4 ayat 32 tadi apa? Hendaklah kamu apa? Saling mengampuni. Siapa? Kita dengan sesama. Ya. Manusia dengan manusia yang perlu harus saling mengampuni. Kalau Tuhan udah selesai. Itu namanya kita nggak percaya kepada salib kalau kita selalu berpikir bahwa Tuhan ingin menghukum kita. Loh, apa iya? Baca Roma 8 ayat 1. Coba kita lihat Roma 8 ayat 1. Ya kan? Biar firman itu yang meyakinkan kita. Jadi bukan imajinasi kita. Bukan juga pandangan yang pernah kita dengar. Ya. Tapi kita lihat di dalam Alkitab itu sendiri. Ayat Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1. Iya. Demikianlah sekarang tidak ada Demikianlah penghukuman sekarang bagi mereka tidak yang ada apa? dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman. Iya. Tidak ada penghukuman. Allah nggak menghukum saya. Saya tidak pernah berpikir bahwa Allah menghukum saya. Tidak. Dia sangat mengasihi saya karena saya ada di dalam anaknya yang tunggal. Makanya saya menghargai itu. Amin. Tapi kita bisa mengakui, Pak. Atau bagaimana? Ini mengakui sama sesama kita. Kalau kita bersalah, nih Bapak bersalah sama saya. Ya, itu boleh. untuk sesama. Yang Ya. maksud antara manusia dengan Tuhan bisa nggak kita Ya, mengakui supaya dengan apa? Tuhan? Supaya Ini apa? antara kita dengan Tuhan. Iya, supaya apa? Kalau saya pengertian gitu, Mengakui. saya nyambung pengertian. Iya. Pengertian daripada Bapak kita ini adalah saya hari ini percaya misalnya. Ya. Besok ternyata waktu berjalan saya tunjuk orang kan gitu. Ya. Kurang lebih. Nah, ketika saya datang kepada Tuhan tuh Saya mau seperti ngomong apa saya mau ngomong apa? Oke, begini. Nih saya jawab. Jadi Jadi sabar dulu Pak, biar prolognya biar jadi jelas. Ya. Sementara Pak Ardi ini percaya bahwa dosa yang saya tunjuk ini pun sudah diampuni Tuhan gitu loh. Ya. Tapi saya datang Bapak, saya sudah salah, saya sudah tunjuk orang nih. Oke. Bapak tolong kuatkan saya. Ya, betul sekali. Itu bisa. Jadi kita kan meminta, meminta dukungan kepada Tuhan supaya kita dimampukan untuk bisa tidak mengulangi lagi. Dan juga jangan lupa juga, yang penting saya sudah dengan Tuhan sudah selesai dengan orangnya. Ya, kalau memungkinkan. Ya kan, kalau memungkinkan. Ya kalau orang itu sudah meninggal, gimana saya mau minta maaf sama dia? Ya kan? Yang penting beres dengan Tuhan, kan itu yang harus kita tahu. Ya, penting beres dengan Tuhan, ya kan? Beres dengan Tuhan. Dan sedapat-dapatnya, kan itu Paulus katakan di Roma pasal 12. Sedapat-dapatnya, jika hal itu memungkinkan. Boleh Ya, saya tanya? bentar. Jika hal itu memungkinkan, jadikanlah damai kepada semua orang. Kita sendiri yang mengkondisikan itu. Intinya adalah bagaimana supaya hati kita selalu damai kepada semua orang. Gitu ya Pak ya? Oke Pak ya? Iya. Sah ya? Iya. Sah. Oke, jadi Bentar dulu ya. Oke. kalau
kalau Biar clear ini. kita simpulkan mengenai pengampunan, artinya kita tidak perlu minta ampun Ya. lagi. Ya, karena sudah sudah selesai. Sudah Ya. selesai ya. Dengan Oke. Nah, yang terpenting di situ kita mengakui ya dan minta kekuatan kepada Tuhan Ya, agar betul. kita tidak mengulangi Ya, lagi. tidak mengulangi lagi lah, tidak Ya. jatuh lagi. Ya, Oke, betul. mungkin saya secara pribadi sejauh penjelasan yang Bapak sampaikan saya mengerti, saya terima lah ya. Terima Tapi kasih. yang saya minta biasanya Pak, kalau kita bercerita mengenai firman Tuhan, apalagi kalau pada anak-anak teologi yang sekarang, Iya, iya. mereka selalu berbicara dengan ayat gitu ya. Iya. Saya Apa-apa. kadang ya gimana minta, kalau mereka minta ayat, tunjukkan satu ayat yang mengatakan bahwa tidak perlu minta ampun. Itu aja yang kadang-kadang gimana cara meyakinkan orang ini kalau kita nggak pegang ayat, satu ayat yang berkata demikian, yang mendetail seperti itu dia. Kolose 2. Iya. Ini, Pak. Ya kan? Bahwa segala dosa kita sudah diampuni, segala pelanggaran kita sudah diampuni. Tinggal sekarang apa pengertiannya segala pelanggaran kita diampuni? Kan begitu kan? Nah, dan lagi pula kalau kita berpikir apa namanya? Ya tentunya segala sesuatu tidak ada letter late ya di dalam Alkitab itu. Kalau saya bilang misalnya, tunjukkan pada saya di mana dikatakan di Alkitab harus pakai dasi. Nggak ada kan? Tidak ada. Nah itu, ya contohnya begitu. Jadi, tapi ada ayatnya. Hendaklah segala sesuatu berlangsung dengan sopan dan teratur. Jadi kita menganggap bahwa pakai dasi itu adalah sopan dan teratur bagi pelayan. Contohnya kan begitu. Nah, jadi ini prinsip ya, prinsip yang harus kita sampaikan. Kan kalau segala dosa kita sudah diampuni berarti sudah selesai kan? Dan Yesus juga mengatakan apa? Sudah selesai. Nah, jadi bagaimana orang itu bisa percaya? Kalau dia tidak mau percaya dengan pemberitaan kita, kan kita tidak punya hak untuk memaksa dia kan? Benar nggak? Kita hanya mendeklar saja. Jadi kita tidak perlu artinya harus tegang-tegangan tarik urat dengan dia, ya kan? Kenapa? Karena kita hanya mendeklar. Ya, diterima, syukur. Kalau tidak diterima, kita doakan. Besok kita ajak lagi dia berbicara, ya kan? Jangan kita bilang, ya sudahlah, nggak usah ajak dia karena dia orang tidak percaya. Baik, ajak lagi. Oke, situ dulu ya. Oke, terima kasih. Kita supaya kasih waktu dulu ke. Berarti melanjutkan yang tadi. Melanjutkan, oh ya. Tadi kan abang bilang kan, ada nggak ayat dalam Alkitab kalau kita nggak perlu minta ampun lagi? Ini pemahaman saya. Ya. Apa benar atau enggak? Amsal 28 ayat 13 dan 14. Saya baca ya. Ya. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Apakah ini bisa untuk menjawab yang tadi? Ya, secara Ayat 13. Iya. Barang siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. ya. Ini bisa nggak ini jadi jawaban? Jadi begini, artinya kita memberikan gambaran kepada seseorang bahwa memang faktanya di hadapan Tuhan dosa kita sudah tidak diingat lagi oleh Tuhan, sudah selesai. Ya, tapi secara praktisnya itu bisa, artinya mengakui dan meninggalkan. Karena ayat ini kan tidak menyuruh kita untuk barang siapa yang tidak meminta ampun, kan enggak. Tapi di sini tertulis barang siapa yang menyembunyikan, tidak mengakui dan tidak meninggalkannya kan tidak bisa. Ya, jadi artinya Bukan keselamatan lah ya. ya secara praktis bahwa kalau ditanya, terus Pak, bagaimana saya meninggalkan ke yang hal yang tidak berkenan kepada Tuhan? Ya tinggalkan, kan gitu kan? Kan gitu. Benar nggak, Bapak Ibu? Ambil contoh ya, saya ambil contoh misalnya nih, ya. Kita belajar secara dewasa ya, Bapak Ibu ya. Contoh. Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Dikatakan di situ, apapun juga yang kamu perbuat, betul ya? Perbuatlah dengan segenap hatimu
seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Contoh, ini kita diskusi ya, rileks saja. Contoh, bisa tidak saya membenarkan perbuatan saya merokok misalnya ya dengan ayat itu? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti iya, tidak bisa. Berarti apa? Kalau begitu, saya ngerti. Oh, berarti ya stop, selesai. Nggak perlu diperdebatkan. Ya kan? Nggak usah dibilang, wih kamu itu menghujat Roh Kudus segala macam. Bertele-tele, nggak. Berarti nyambung ke tadi Pak. Ya, betul. Andai Ya. misalnya dilakukan lagi, lakukanlah hal ini datang ke Tuhan. Ya, Barang siapa menyembunyikan pelanggaran tidak beruntung, tetapi siapa mengakui dan meninggalkannya akan disayangi. Berarti harus diakui ke Tuhan kan? Betul nggak? Untuk memohon Tuhan tolong saya supaya saya nggak jatuh lagi. Jadi artinya begini, meminta kepada meninggalkan ya. Kalau dia tidak meninggalkan gitu. Andai kalau nggak ditinggalkan, ya ditinggalkan lagi, ya kan? Kan begitu, ya kan? Tinggalkan. berarti ini konteksnya perbuatan manusia. Ya. Berbuat dosa bukan status kita kan? Bukan. Status Ya. keselamatan. Jadi kalau kita bilang, terus bagaimana Pak nggak ditinggalkan? Ya tinggalkan, ya kan? Kita nggak punya hak menghakimi orang, kan begitu. Ya kita juga kan punya kesalahan juga, sama kita ini dari orang yang berdosa semuanya. Tapi prinsipnya segala dosa. Ya betul, ya tinggalkan. Karena manusia tidak sempurna, jadi Ya, makanya betul. kita ini Tuhan mati. Betul. Dan di dalam Dia kita sudah sempurna. Jadi maksudnya gini, Amin. ini adalah apa? Ini adalah cermin kita. Amin. Bercerminlah ke sini. Paham ya? Amin. Iya. Jangan bercermin kepada cerita orang atau apa. Iya. Kan? Jadi kalau begitu seperti tadi, Pak, bagaimana saya supaya bisa meninggalkan kebiasaan saya merokok? Ya tinggalkan, udah. Kan gitu. Gak usah kita bilang, kamu menghujat Roh Kudus segala macam, harus didoain, ditumpangin tangan dalam nama Yesus. Ya, apa iya? Ya kan? Jadi di sini adalah sistem membangun sistem kesadaran kita masing-masing. Ya, tanpa kita harus menghakimi orang lain. Karena kita nggak punya hak menghakimi orang lain. Amin. Ya, oke. Kembali ke diri kita masing-masing. Oke, yang terakhir ini ya. Tadi kayak di terminal yang terakhir ya. Oke, silakan Pak. Nah, Pak Gembala, pokoknya Bapak Gembala lihat ini bahwa ada kebutuhan yang akan berlanjut lagi untuk hari akan datang ya Pak. Ya, kita tidak cukup waktu. Silakan Pak. Penampungan itu. Iya, silakan. Yang saya tanya cuma satu. Apakah kita udah mengerti tentang penampungan ini bahwa Ya. dulu mengampuni kita? Ya. Yang saya pertanyaan simpel. Seandainya atau kadang-kadang kita kan dulu kita udah biasa ini mengerti tentang penampungan itu. Ya. Bahwa dari dulu kita di gereja bahwa kita ampun sama Tuhan. Nah seandainya kadang-kadang kita udah terdorong kata kita ampuni kami itu, apakah ada dampaknya kepada kita atau tidak ada efeknya sama sekali? Ya, jadi ya, oke. Jadi gini, bahwa proses untuk menjadi dewasa itu kan ada dia punya pertumbuhan namanya kan. Yes. Sama seperti anak-anak bapak-bapak ini kan dia bertumbuh dari hal yang sederhana sampai solid sampai dewasa seperti kita ini kan. Nah, dari sedikit yang dia mengerti menjadi banyak. Sebenarnya proses yang perlu kita pikirkan itu adalah bagaimana pemahaman kita makin bertambah. Nggak usah kita berpikir tentang kelemahan-kelemahan kita itu. Karena iblis maunya kita berpikir tentang kelemahan kita. Karena pada situ kita dijatuhkan. Jangan, berpikirlah di dalam kekuatan kita. Amin. Iya, kalau kita berpikir di kekuatan kita, dia juga lari. Ya kan? Mungkin yang dimaksud Pak Asar, mungkin Pak, kita kan sudah percaya sudah diampuni ya 2000 tahun yang lalu, Tuhan sudah menyelesaikan dosa kita di salib ya. Lalu dengan
kebiasaan selama ini, ya, bukan sengaja mengucapkannya sebenarnya, cuma ya, karena terbiasa dalam doa, ya, karena di sebelumnya. Nah, apakah itu ya, ada jadi dampaknya? yang pertama harus kita pahami adalah tadi ini. Tapi dulu. bukan dalam hal ini kita tidak percaya pada pengampunan itu. Iya, saya mau menegaskan supaya kita ada satu label ya. Jadi kalau ada racun jangan ditulis agak-agak racun gitu. Racun aja. Ya kan? Karena kalau ada agak racun nanti orang pikir boleh kali dicoba, mati dia. Ya kan? Kita kasih label, ya kan? Nah, kalau minta ampun itu dua alasannya. Karena apa? Belum dapat dan masih kurang. Ada enggak di antara syarat ini yang belum terpenuhi dengan kita? Ya berarti kalau kita ya masih meminta pengampunan, itu kan namanya apa? Salah kan? Iya. Kenapa kita tidak memperbaiki kesalahan? Kenapa kita harus ada di posisi yang salah terus? Paham? Kasih label. Itu kan kalau racun, udah buang. Kalau vitamin minum. Kasih label ke semuanya. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Kalau kita orang kudus ya orang kudus, ya benar. Tapi saya kudus karena dikuduskan oleh darah Yesus, bukan karena perbuatan saya. Jelas. Ya, orang mau percaya atau tidak tentang kesaksian saya seperti itu, ya up to you. Kan gitu kita bilang, ya kan? Saya hanya mau bersaksi saja dan ingin bahagia. Ya kan? Amin ya. Labelnya dikasih. Masih ini mau lanjut. Jadi itu ya. Terakhir. Iya. Nah, itu jadi PR buat Pak Gembala pokoknya kalau dalam gitu. Dalam pribadi kita masing-masing. Ya. Ini tadi Bapak dulu lah. Ya. Silakan. Tidak boleh minta ampun. Ya. Dalam diri kita pribadi masing-masing ini, seandainya kita kan seringkali kita enggak mulus-mulus aja perkataan kita yang keluar dari mulut kita, enggak ada yang salah ya. Nah, kadang-kadang kita keluar ada kata-kata yang agak ucapan yang enggak baik. Apakah dalam apa yang perlu kita lakukan dengan kata-kata kita yang kita ucapkan itu untuk mau mengakui sama Tuhan? Oke, ya. Jadi kita lihat kalau begitu di dalam ini sudah yang terakhir belum? Sudah. Sepakat ya, deal ya. Deal. Terima kasih. Saya senang-senang aja. Iya kan, Bapak Ibu ya, saya ingat ya, saya senang aja, tapi hanya masalah waktu aja ya. Asal deal. Ya, oke, asal deal ya. Ya, bayarnya Pak Gembala itu, iya kan, untuk ngatur waktunya. Oke, kita lihat di ada satu bagian yang sangat cocok dengan pertanyaan Pak Asa tadi, ya. Oke, jadi di dalam kitab Filipi ya. Mungkin ini kali Pak, di Kolose 3 ayat yang ke-25. Ya Ibu. Barang siapa berbuat kesalahan, dia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Kan? Ya, ini yang coba sebentar ya. Filipi 4 ayatnya yang ke-8 biar masuk dengan Pak Asa tadi. Ayat 4 dan 9. Oke, ini kesimpulan kita ya. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8 dan 9. Ya, Filipi 4 ayat 8 dan 9. Ya, ini dulu kita Bu ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebutkan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua. Iya, disuruh apa? Pikirkanlah. Iya, jangan abaikan. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai. Nah, itu Pak. Amin. Amin. Sudah bisa ya kesimpulan amin ya. Amin. Iya, tepuk tangan dulu.
Terima kasih Pak. Ya, terima kasih semuanya. Saya mau yang terakhir, Pak. Iya, oke, boleh. Boleh ya? Gembala tadi. Ya. Kalau orang di zaman sebelum penyaliban, mereka selamat tanpa darah. Ya. Oke? Dengan jalan menerima Yesus sebagai Mesias, Ya. Raja. Betul. Sesudah penyaliban, orang diselamatkan oleh darah Kristus. Pertanyaannya adalah, kalau di luar darah Kristus hari ini, ada jalan lain nggak untuk orang selamat? Oh, Tidak ada. pertanyaan ini. Bagus nih pertanyaan ini. Kerajaan surga itu kan ada orang-orangnya juga. Di luar darah Kristus ada enggak keselamatan gitu ya? Tidak ada. Bagaimana? Ada Tidak ada, Pak. ide? Coba semua deh. Semua kita sepakat. Ada atau tidak? Ada. Tidak ada, Pak. Ini ada tuh. Ada. Bagaimana caranya? Ini ada ini. Saya pernah baca, Pak. Tuhan bilang ada orang-orang yang telah disiapkan untuk masa hukuman. Berarti ada juga dong yang nanti lewatin 1000 tahun itu. Ada nggak kira-kira yang bakal hidup mampu menahan semua penderitaan itu? Oke. Ya, ini Kalau Injil kasih karunia kan kita diangkat kan sebelum hukuman. Berarti pada saat hukuman ada nggak yang lolos itu? Ini terakhir ya. Mari kita lihat Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 14. Oke ya. Jadi kita menjawab dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab, karena bukan argumentasi kita yang menjadi pegangan kita. Silakan. Wahyu pasal 20 ayat 11 dan 14. Oke, kita lihat ya. Nah, Wahyu 20 ayat 11. Dan aku melihat satu papan putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ya, ada tahta putih besar di ujung sana. Yang orang biasanya sebut itu adalah hari apa? Hari murka. Bukan. Hari kiamat. Orang pada umumnya tahu itu adalah hari kiamat. Pertanyaannya, di hari kiamat ada nggak orang yang selamat? Ada. Nah, kita lihat, baca di sini. Ya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Ya. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, Ya. yaitu kitab kehidupan. Ya, Orang-orang kitab mati- kehidupan. Ya. Di situ adalah orang percaya. Dan orang-orang mati dihakimi Menurut perbuatannya. berdasarkan apa yang Ya akan kan? tertulis di dalam kitab. Ya, karena itu argumentasi orang. Ya kalau dia berbuat baik gimana? Masa dia nggak masuk surga? Oke, kita lihat, ya kan? Itu kan hasil logika kita manusia yang sudah fall, yang sudah fail, ya, yang sudah jatuh. Nah, 13. Maka laut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya, ya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya, dan mereka Semua. dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam laut api. ya. Itulah kematian yang kedua. Ada yang selamat? Tidak ada keselamatan di ujung sana. Tidak ada. Itu Alkitab katakan. Tidak ada keselamatan di ujung sana ketika di hari penghakiman yang terakhir. Makanya jangan berharap nanti keselamatanmu pada hari yang terakhir, nanti sekarang. Amin. Karena keselamatan itu adalah saat ini. Terakhir, Pak. Ya, terakhir. Berarti bukan supaya saya juga ini. Ya, betul. Berarti terakhir, kalau memang sudah tidak ada keselamatan lagi, kita yang percaya Injil kasih karunia kan ke surga. Ya. Lalu yang isi langit baru dan bumi baru dan Yerusalem baru ini siapa yang isi, Pak? Nah, itu nanti berarti harus satu pelajaran lagi itu ya. Yang isi ini Ya, siapa? aku harus menghentikan sekarang. Nah, Karena siap. apa? Karena itu sudah pertanyaan satu topik besar dan itu penting. Supaya jelas, berarti kan orang yang Ya. isi ini kan gak mungkin yang masuk neraka kan? Ya, Ya, mungkin ini orang siapa ini yang isi ini? Ya, ya komandan, pasti jelas. Siap. Oke, tepuk tangan. Kasih bro. Ya, Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Pak Gembala. Ya, terima kasih.
Ya, hari ini topik menarik.